Tri Risma hari ini kembali memuncak amarahnya. Tri Risma hari ini mengamuk. Tri Risma hari ini tidak bisa menahan emosi saat menemui. Tri Risma hari ini justru naik pitam. Tri Risma hari ini marah. Kamu pikir aku enak-enak bangun kota ini? Aku bangun kota ini setengah mati tahu, sampai tanganku patah. Kenapa kamu hancurin? Lihat tuh, rusak semua. Lihat, lihat, rusak semua. Aku kalau nggak kebangetan ya nggak marah kok. Biasanya kalau marah ya karena dia merugikan gitu loh. Nanti kalau dia dibiarin, dia nggak tahu gitu kesalahannya kan bahaya sekali. Sistem yang ada di Pemkot soal e-government itu aku tahu. Jadi ini bobrok sekali. Lihat, lihat, bobrok semua lagi. Lihat itu, kantormu itu sudah tak bisikan itu. Momen kemarahan Tri Risma hari ini wujud pelayanan bagi masyarakat. Menteri Sosial Tri Risma hari ini terkenal dengan sikap tegasnya sejak dirinya memimpin kota Surabaya. Tak jarang kan kita menyaksikan di media ketika dirinya tengah mengekspresikan ketegasannya itu. Kita pun tahu dirinya bersikap demikian lantaran menemukan sesuatu yang tidak beres, bermental bobrok atau tidak sesuai dengan prosedur dan berdampak negatif bagi rakyat sendiri. Mari kita simak momen kemarahan Tri Risma hari ini yang sempat viral sejak menjabat sebagai wali kota yang menjadi perbincangan di tengah masyarakat kita. Risma ngamuk saat sidak KTP. Saat masih menjabat sebagai wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini pernah kedapatan marah-marah saat melakukan inspeksi mendadak pelayanan kartu tanda penduduk elektronik di kota yang dipimpinnya itu. Wanita berusia 59 tahun ini menumpahkan emosi dan kekecewaannya kepada kepala dan pejabat teknologi informasi di Sdukcapil Surabaya lantaran menemukan permasalahan perihal software eKTP yang tidak beroperasi dengan benar. Mohon maaf ya, semua sistem yang ada di Pemkot soal e-government itu aku tahu. Jadi ini bobrok sekali kalau menggunakan sistem elektronik seperti ini. Di hadapan anak buahnya, Risma menyebutkan bahwa dengan pelayanan seperti ini berarti mereka telah berbuat dosa kepada rakyat. Warga dibiarkan bolak-balik mengurus eKTP, padahal pembuatannya sudah memakai teknologi yang semestinya efisien dan cepat. Berapa orang harus keluar ruang itu untuk riwa-riwi kesini. Kalau rumahnya di Benowo sana ya apa? Coba sekarang betapa kasihannya orang. Bawa anaknya ke sini, naik demo ke sini, nanti balik lagi bawa anaknya. Soalnya anaknya masih bayi. Itu dosa kita semua ini. Ketika tengah dimarahi Risma, Kepala Disdukcapil dan para stafnya hanya dapat menunduk. Risma pun meminta mereka untuk memperbaiki pelayanan kepada warga. Konyol bener ini. Kalau elektronik kayak gitu. Konyol, Pol. Aku mau hari ini dibetulkan. Aku lihat besok. Kalau masih ada kayak gini, semua ini tak pindah di kelurahan. Aku nggak mau lagi besok kayak gitu. Risma marahi pendemo yang rusak kota Surabaya. Tunjukkan suaramu! Tunjukkan suaramu! Masih ingatkah saat Mensos Risma yang kala itu menjabat sebagai wali kota Surabaya menghadang sekelompok pemuda yang ditangkap polisi saat aksi menolak Undang-Undang Omnibus Law di kotanya? Risma memarahi mereka karena merusak fasilitas umum di Surabaya yang telah dibangunnya setengah mati. Aku bangun kota ini setengah mati tahu, sampai tanganku patah. Belain wargaku. Kenapa kamu hancurin? Sekali kamu. Aku setengah mati bangun kota ini.
dirinya terlihat semakin marah karena pendemo tersebut ternyata bukan warga Surabaya, di mana ada yang mengaku dari Lamongan dan juga Madiun. Kamu pikir aku enak-enakan banget kota ini? Tak belain margaku. Kamu rusak kayak gini. Kenapa kamu kesini? Aku tanya, kenapa kamu kesini? Kenapa? Usai memarahi sekelompok pemuda yang ditangkap polisi, Risma melakukan bersih-bersih dengan memunguti sampah di sebagian Jalan Gubernur Suryo sampai ke pertigaan Jalan Tunjungan Surabaya. Risma marah turun podium, dapati PNS yang bergurau saat apel. Aksi Tri Risma Harini tahun 2017 lalu sempat menghebohkan dunia maya, di mana dirinya terekam turun dari podium secara tiba-tiba dan berlari menuju barisan PNS. Bukan tanpa sebab, dalam apel pagi tersebut, ia menangkap basah seorang PNS yang bergurau di tengah lapangan. Coba bayangkan, kalau itu tepat waktu, jangan gitu. Sini kakak. Bagaimana tidak tersulut emosi, Risma yang saat itu tengah memanggil seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya karena ia mengeluhkan turunnya kinerja pelayanan publik kepada pemerintah Surabaya. Hal itu tentunya sangat mengganjal bagi Risma lantaran prinsipnya memimpin adalah melayani rakyat. Coba bayangin kalau itu lama, orang mau kerja nggak bisa. Kalau nggak mau bilang ke saya akan lancarkan ini juga. Kalau nggak mau kerja, saya akan buktikan kalian muda dan hari ini juga melantikan. Risma marahi pelajar yang kedapatan merokok di kafe. Pantas saja kalau Bu Risma diberikan panggilan Mae Arek Surabaya. Rasa peduli dan perhatian yang dimilikinya bukan hanya diwujudkan kepada citra fisik kota Surabaya, melainkan juga manusianya. Tahun 2016 lalu, kader PDI Perjuangan ini lagi-lagi terlihat marah saat mendapati belasan pelajar merokok di sejumlah kafe, yang mana belasan pelajar tersebut sebelumnya terjaring razia oleh Satpol PP. Kasihan bapaknya. Cium kakinya bapakmu kalau kamu minta maaf. Ayo. Cobalah anak-anakku, coba betapa susahnya orang tua kalian kalau tahu kalian seperti ini. Tak hanya memarahi para pelajar itu, dirinya juga memanggil para orang tua mereka serta memberikan sanksi sosial dengan menjadi relawan di lingkungan pondok sosial. Tentu kita sepakat bukan kalau yang dilakukan Bu Risma sebagai wujud cinta layaknya orang tua terhadap anaknya. Jadi itu biar anak-anak juga mikir bahwa mungkin mereka nggak pandai bersyukur gitu, kan rasanya kurang terus gitu kan. Kalau dia lihat orang lain yang begitu, maka dia akan merasa bahwa oh ya saya ini lebih gitu. Kantor kotor, Bu Risma marahi petugas kecamatan. Masih ketika dirinya menjabat sebagai wali kota Surabaya, pada tahun 2018 lalu, Risma terlihat meluapkan kekesalannya saat melihat kondisi kantor kecamatan kotor dan juga kumuh. Padahal saat itu Tri Risma Harini hendak menunjukkan sistem pelayanan e-government pada petugas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kok gini bobo? Masa kayak gini? Coba lihat itu, sampai sama lo gitu. Apa nggak sesek gitu loh? Heran aku. Kok cantiknya kayak gitu loh, kok bisa kempong. Belum juga mengecek pelayanan e-government, Risma justru dibuat kesal dengan kondisi kecamatan yang kotor. Karena tak tahan melihat kondisi tersebut, Risma bersama stafnya kala itu langsung turun tangan untuk membersihkan kantor kecamatan. Namun lagi-lagi, ia dibuat kesal karena melihat salah satu staf yang hanya tinggal diam saja. Bukan hanya kecewa, ia mengaku malu karena masih ada kantor kecamatan yang kumuh. Lihat, ngobrol kan sama lagi.
Lihat itu. Lihat itu. Anwarmu tuh. Sudah tak bisikan itu. Coba lihat. Sopet. Dari beberapa momen tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Tri Risma hari ini berupaya mengerahkan segala daya upayanya, termasuk aksi marah-marahnya untuk memastikan seluruh perangkat kerja dan jajarannya dapat bekerja sebagaimana mestinya. Untuk itu, selagi tujuannya adalah baik dan untuk kepentingan semua masyarakat, kita patut mendukung. Bravo Bu Risma, teruslah bekerja melayani rakyat. Kalau aku marah itu kalau sudah keterlaluan gitu, misalkan itu nyangkut ke orang lain gitu. Karena kan aku juga takut nanti kalau ada apa-apa sama orang itu kemudian aku nggak bisa ngampuni diriku sendiri gitu loh.